Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Sebelum kita membaca firman dan merenungkan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk anugerah Tuhan. Hari ini kembali kami akan membaca firman dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca perikop ini sebetulnya didahului pada ayat 8 yang mengatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Sebutan untuk Israel dipakai istilah hamba Allah. Israel adalah hamba Allah yang telah dipilih dan yang dikasihi. Namun dalam pembacaan kita tadi mulai ayat 14, istilah itu berubah menjadi dikatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Saudara-saudara, sebetulnya ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel diingatkan mereka itu hanyalah seperti cacing dan ulat saja. Mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa dan mereka sangat lemah. Bangsa Israel dipilih karena anugerah Tuhan, kasihi dan disertai Tuhan. Dari sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, kita mengetahui bahwa mereka telah dibebaskan, namun mereka melupakan anugerah Tuhan, mereka tidak setia, sering memberontak, bahkan menyembah kepada Allah yang lain. Bagian ini mereka kembali diingatkan bahwa mereka hanyalah cacing dan ulat saja. Namun Tuhan yang menolong, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang mengasihi bangsa Israel kembali mengingatkan kepada mereka bahwa tangan Tuhanlah yang membuat mereka menjadi besar. Ayat 15 mengatakan, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Di tangan Tuhanlah mereka diberikan kekuatan, dan hanya oleh anugerah Tuhan. Ini yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel.
Bagian yang lain dikatakan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Lalu kembali lagi Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka, yaitu dikatakan Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Allah kembali menyatakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa, yang mengadakan satu perubahan dan berkat kepada bangsa Israel di tengah-tengah kekeringan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang terakhir, semua ini supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kembali lagi diingatkan oleh firman Tuhan. Kalaupun hari ini kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa studi, kita bisa pelayanan, dan apapun yang ada dalam kehidupan kita, keluarga kita, semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita diingatkan untuk jangan melupakan anugerah Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika kita mengalami atau menghadapi situasi yang sulit, Allah yang setia berjanji menyertai kita, dan di tangan Tuhanlah Allah menyatakan kuasanya kepada kita. Dia akan menyertai kita dan dia akan membuat kekeringan menjadi telaga. Dia akan turut bekerja dalam kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita, sehingga kita menjadi alat di tangan Tuhan yang ajaib. Kepadanya lah kita bersandar, dan kepada Tuhan saja kita memuliakan Dia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Pimpin supaya kami tidak melupakan anugerah Tuhan, melainkan kami hidup memuliakan Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.